Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya dan teman saya Bintang ya, kali ini akan menjelaskan tentang apa itu smart farm. Smart farm menggunakan Ubidots. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan presentasi, bukan seperti video-video kemarinnya, yaitu kalau kemarin-kemarin kita langsung itu ya, apa namanya, demonstrasi. Nah, ya, demonstrasi pakai apa tuh namanya, Arduino. Nah, Terus kayak sama komponen ya sama websitenya lah. SP Ya SP itulah sama websitenya. Nah, kali ini kita cuma menjelaskan apa namanya smart farm, dan juga tempat websitenya itu pakai apa, Bin? Ubidots. Nah ya, Ubidots. Oke. Jadi kita mulai. Ini bisa dipresentasikan langsung. Nah, ini presentasinya menggunakan pakai Inggris ya. Oke, ya, langsung aja langsung. Nah, di sini kita akan mendiskusikan apa yang akan kami bicarakan. Yang pertama itu how MQTT works on Ubidots platform. Bagaimana MQTT bekerja di platform Ubidots. Yang kedua, explaining the smart farm project and the components need. Nah, ini menjelaskan smart farm project dan komponen yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah how to create devices and variables in Ubidots can be taken from the smart farm project. Nah, ini cara membuat device dan variabel-variabel yang ada di Ubidots yang bisa diambil dari smart farm project. Yang keempat itu function of each component, yang artinya itu fungsi dari setiap komponennya. Dan terakhir coding review. Nah, codingnya ini ada kan codingannya? Ada. Nah, ya oke. Itu aja. Nah, sekarang kita mulai dulu, itu explanation MQTT atau bahasa Indonesia apa itu MQTT. Nah, jadi tuh MQTT itu semacam kayak publisher ya. Itu kita ambil contoh seperti YouTube. Nah, seperti yang kalian lihat ini ada MQTT broker. Nah, MQTT broker itu anggap aja kita sebagai YouTube ya. Nah, jadi temperatur sensor ini itu anggap aja seperti pemilik channel ya. Nah, dan laptop dan mobile device-nya ini seperti klien ya, atau yang akan mensubscribe ke broker. Nah, ya, yang akan mensubscribe ke brokernya ini. Jadi tuh kurang lebih cara kerjanya itu dia seperti saat misalnya kita mencari nih YouTube-nya siapa lah, saya YouTube-nya Bintang contoh ya. Habis itu kita kan apa ya, nonton videonya nih, dan kita kan nggak tahu ya, kalau misalnya kita belum subscribe, kita nggak tahu kan video terbarunya nanti apa. Nah, makanya itu kalau misalnya kita subscribe itu nanti dia contohnya tuh nanti kayak laptopnya ini bakal kayak ngasih alur dari laptop ke MQTT brokernya ini, atau kayak ke YouTube-nya lah. Nanti YouTube-nya ini kayak ngasih tahu ke apa tuh namanya, ke apa yang punya channelnya lah istilahnya ya, atau temperatur sensornya ini. Dan nanti kalau misalnya saya Bintang ini punya upload video baru, nanti dia akan ke YouTube, nanti akan dikasih tahu ke subscriber-subscribernya atau kayak laptop atau mobile device ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan MQTT-nya. Bisa dilanjut Bintang? Oke. Di sini adalah ways of working MQTT. Nah, ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja MQTT. Kayak cara kerjanya kayak tadi itu yang seperti dijelaskan oleh saya. Nah, apalagi ya? Mungkin Bintang bisa kayak nambahin apa? Coba Bin, kayak tambahin dikit aja Bin. Nah. Jadi itu MQTT itu cara bekerjanya adalah ini MQTT-nya adalah publisher yang mengirimkan data. Subscriber adalah yang menerima data, dan broker adalah yang meneruskan data dari publisher ke subscriber, yang seperti dijelaskan Toifor. Nah, pada MQTT setiap klien bisa menjadi publisher sekaligus, bahkan bisa menjadi subscriber juga. Artinya bisa mengirim juga dan menerima data. Oke. Ini lanjut aja. Nah, smart farm. Jadi tuh apa itu smart farm sama komponennya. Nah, untuk smart farm ini tuh komponennya, kalau misalnya kalian nonton video yang sebelum-sebelumnya seperti greenhouse,
itu kurang lebih itu komponennya sama-sama semua, karena kan kalau smart farm itu dia apa ya, palingan juga berhubungan dengan air, berhubungan tanah sama yang lain-lainnya. Jadi kalau komponen-komponennya mirip-mirip semua, dan yang pasti biasanya tuh kalau untuk kayak gini pertama ada ada DHT nggak ya? DHT ada. DHT ada ya, DHT. Pokoknya nanti kita akan Toifer akan jelaskan di next slide. Itu kita lanjutin aja. Lanjut. Oh ya, nah ini nih ada beberapa komponennya tadi. Yang pertama ada DHT11, HCSR04, MQ135, terakhir relay. Nah, DHT11 ini itu dia tuh semacam sensor yang fungsinya itu untuk mengatur temperatur dan humidity ya. Temperatur misalnya suhunya sekarang 30 derajat. Nah, itu nanti dia diukur menggunakan DHT11. Nah, kemudian kita pindah, yaitu yang kedua ada HCSR. Nah, HCSR ini itu untuk mengatur apa namanya? Tanah ya? Tanah atau air? Pokoknya tuh air kedalaman air. Nah, ya HCSR itu untuk mengatur kedalaman air. Misalnya contoh kita ambil misalnya ada air tempatnya tuh setinggi 5 meter. Nah, itu nanti kalau misalnya kita taruh HCSR itu nanti dia akan mengukur sendiri tingginya kira-kira seberapa. Kemudian ada MQ135. Nah, MQ135 ini untuk memonitoring gas, misalnya contoh kayak karbon dioksida, gas yang pokoknya macam-macam kayak kimia lah. Mungkin kalau misalnya kalian ngerti kimia itu banyak kan kayak gas kayak tadi tuh yang karbon dioksida, sulfur, gas oksigen dan lain sebagainya. Dan yang terakhir relay ini dia itu untuk terminal ya, kayak terminal gitu yang bisa memfungsikan HCSR ini, HCSR, MQ135, DHT dan lain sebagainya. Nah, ini kebetulan fotonya nggak ada, jadi kita langsung aja next. Nah, di sini how to create devices and variables in OBDots can be taken from the smartphone project. Oke, jadi kita langsung aja. Ini ada step-stepnya. Saya akan sebutkan. Nah, step yang pertama, kalian membuka aplikasi OBDots di web ataupun aplikasi, dan jika kalian belum punya akun, buat akun dulu. Setelah itu buat device baru. Nah, step yang kedua, beri nama new device-nya dan API labelnya. Nah, API label ini harus disamain sama kayak nama device-nya, lalu tambah variabel. Nah, step yang ketiga, jadi di project ini ada 6 variabel yang namanya itu amonia, kelembapan, ketinggian, air, pompa air, suhu, dan water. Nah, itu air. Nah, yang keempat itu kita harus mengganti API labelnya dan allowed range di setiap variable. Nah, setiap variable itu saya amonia, kelembapan, ketinggian air, pompa air, suhu, dan air. Nah, itu sama juga jaraknya ya, maksudnya allowed range itu jaraknya. Iya. Jarak setiap variable itu. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini adalah set coding review. Coding reviewnya mungkin bisa itu nanti di akhir video akan ditampilkan semacam codingnya. Ini kita lanjut aja. Oke, jadi mungkin itu aja. Mungkin ada tambahan tentang ini ya, smartphone, atau mungkin kira-kira manfaatnya smartphone apa aja sih kalau menurut Antum? Menurut saya smartphone itu kayak bisa membantu kayak para petani untuk memudahkan pekerjaannya. Ya, menurut saya seperti itu. Kurang lebih. Ya. Oke. Mungkin itu saja dari Ana, dan untuk nanti coding reviewnya nanti di akhir video akan ditampilkan. Untuk codingannya ini itu dia membutuhkan kalau misalnya kalian buka di Arduino itu membutuhkan beberapa library tambahan, seperti untuk MQ-nya itu MQTT-nya itu nggak salah ada library-nya masing-masing, nanti akan diperjelas lagi di coding reviewnya. Oke, mungkin itu aja. Sekian Ana, terima kasih dan
Dan siapa? saya Bintang Safra Sutmawan. Dan saya Muhammad Efra Hasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.